Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hai Rock Beloved, welcome to Rock Samarinda. Tidak terasa, kita telah menjejak di minggu yang terakhir di bulan Februari 2024. Dan hari ini, bersama seluruh orang benar di berbagai belahan dunia, kita datang untuk merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah yang akan kita lakukan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi dalam Rock News berikut ini. Rock Beloved, mulai minggu depan tanggal 3 Maret 2024 akan ada penambahan jam ibadah yaitu pada pukul 8 WITA atau jam 8 pagi. Sehingga Anda dapat mengikuti Rock Samarinda Church On-Site pada jam 8 dan 10 pagi serta pada jam 6 sore. Dan untuk tayangan live streaming tetap pada jam 10 pagi. Pertumbuhan kerohanian akan lebih maksimal ketika kita memiliki komunitas yang benar. Karena itu, pastikan Anda telah terhubung dengan iConnected atau IC. Bagi Anda yang belum bergabung di IC, dapat mendaftar melalui aplikasi MyRock. Atau silahkan hubungi nomor berikut ini. Kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya di minggu ini. Kiranya Anda senantiasa penuh dengan sukacita, pengharapan, dan ucapan syukur kepada Allah. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Yakobus 1:27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Rock Beloved, di minggu yang terakhir ini kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia, di mana persembahan ini akan dipergunakan bagi pengelolaan panti asuhan Little Sunshine. Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening berikut ini. Sedangkan untuk memberikan perpuluhan atau persembahan umum dapat melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau silahkan scan kris berikut ini. Rock Beloved, mari bersama kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian, penyembahan, serta ucapan syukur bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Enjoy the service. Shalom jemaat terkasih, welcome home Rock Samarinda. Saudara banyak yang bersuka cita dan siap memuji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Segala pujian dan syukur kami bagimu Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Ini pujian syukur kami bagimu Yesus.
Tunaikan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagimu Tuhan, kemuliaan selamanya. Lord.
dahsyat. Engkau tak tertandingi Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Yes. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh menggemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa. Ajaib setiap perbuatan-Mu Yesus. Yes. Meninggikan Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah. Yes. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Mazmur 118 ayat ke-29 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Segala puji dan syukur hanya bagimu, Yesus Tuhan dan Allah kami. Dengan segenap hati dan mulut kami selalu memuji dan menyembah Engkau di atas segalanya. Di hari Minggu ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama, baik secara on-site di tempat ini dan juga secara online di tempat kami masing-masing. Kami mau berdoa bagi negara kami Indonesia dan khususnya kota kami Samarinda di dalam nama Tuhan Yesus. Senantiasa diberikan kesejahteraan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia selalu tetap damai, aman, dan terkendali. Dijauhkan dari segala bencana alam, kemarau panjang, polusi udara, kebakaran, konflik sosial, krisis ekonomi, resesi dan gejolak politik, juga dari segala wabah penyakit. Kami tolak semua hal yang tidak baik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga atas suksesnya pelaksanaan pemilu, pesta demokrasi di negara kami yang sudah berjalan aman dan damai. Kami berdoa juga Bapa untuk seluruh pemimpin bangsa kami Indonesia, baik dari pusat sampai ke seluruh daerah-daerah. Bapak Presiden kami Jokowi dan wakilnya, serta seluruh jajaran pemerintahan daerah di Indonesia. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka selalu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk membawa bangsa dan rakyat Indonesia ke arah yang benar seturut kehendak-Mu Bapa. Tidak lupa kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin baru yang sudah terpilih dari hasil pemilu. Biarlah semua pemimpin baru di negara kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan diberikan hikmat selalu dari Bapa untuk memimpin negara kami ini ke depannya. Berdoa juga untuk gembala kami Bapak Andrew Pohan Harliman beserta seluruh keluarganya, juga untuk para leaders dan pastor serta seluruh ministry di gereja kami. Tuhan selalu jaga kesehatan gembala dan pemimpin kami ini. Tuhan berikan hati yang tulus untuk melayani. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka, sehingga gereja kami ini dapat menjangkau banyak orang dan membawa berita keselamatan dari Tuhan Yesus untuk mereka, sehingga semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan. Kami minta juga agar Tuhan selalu menyertai setiap visi yang sudah Tuhan sendiri tanamkan dan berikan di gereja kami, sehingga semua rencana dan hal yang kami kerjakan akan menjadi berhasil demi kebesaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Bagi seluruh jemaat Rock Samarinda dan juga Rock Tenggarong, bahkan semua orang yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, kami percaya ada kekuatan, kesehatan, pemulihan, hikmat, dan berkat bagi semua orang yang mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa, berkati juga semua jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan mereka, baik persembahan umum dan diakonia, serta persepuluhan mereka ke dalam rumah-Mu. Kami mau memberikan semua persembahan ini dengan penuh rasa sukacita hanya bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Berkati juga Bapa hamba-Mu Pastor Evelyn Citoyo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada ibadah pertama, dan juga Pastor Roy Peter dari Bali yang akan melayani di ibadah kedua. Urapi dan pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua jemaat-Mu yang siap membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Semua doa dan ucapan syukur kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Rock Beloved, di minggu yang terakhir di bulan Februari ini, saya percaya kita telah banyak belajar mengenai bagaimana agar hidup kita terus berdampak dengan menjadi garam dan terang dunia. Dan hari ini kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan,
melalui Pastor Roy Peter dari Bali dengan tema The Salt of the Earth. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan sekali lagi menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Rise in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before me, the grave behind. Hallelujah, you brought me back to life. I won't forget the moment I heard you call my name out of the grip of darkness into the light of grace, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. Where there was dead religion, now there is living faith. All of my hope and freedom are found in Jesus' name, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of before me, the grave behind. Hallelujah, you brought me back to life. When something says I am guilty, I point to the price you paid. When something says I'm not worthy, I point to that empty grave, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before me, the grave behind. Hallelujah, you brought me back. Jesus, to fully praise you, it will take all eternity, just like Lazarus. Oh, you brought me back to life. Oh, you brought me back to life. You brought me back to life. You brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before me, the veil behind. Hallelujah, you brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free, the hope of heaven before me, the veil behind. Hallelujah, you brought me back to life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Makasih.
thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free to open heaven before me, to let behind. Hallelujah, you brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free to open heaven before me, to let behind. Hallelujah, you brought me back to life. No longer I who live, but Christ in me, for I've been born again. My heart is free to hope of heaven before me, to grave behind. Hallelujah, you brought me back to life. Let's go. You brought me back to life. Thank you, Jesus. You brought me back to life. Makasih Tuhan. Come on, lift up your voice. Bersyukur pengorbanan yang sempurna. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segalanya. Sebab aku hidup bukan aku sendiri lagi, tetapi Kristus hidup di dalamku. Ku hidup oleh karena kasih-Mu Tuhan, Tuhan yang mengasihiku, menyerahkan dirinya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh berharga bagiku. Aku milik-Mu Tuhan, ku milik-Mu Yesus. Terima kasih segalanya Kau berikan di hidupku, Yesus. Puji Dia.
Tuhan baik dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada di bulan yang kedua. Di akhir daripada minggu ini kami tetap deklarasikan bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami deklarasikan bahwa kesetiaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Turun kiranya kebaikan Tuhan bukan hanya pada kami Bapak. Turun kiranya kesetiaan Tuhan bukan hanya pada kami Bapak. Tapi kami deklarasikan kebaikan dan kesetiaan-Mu turun untuk keluarga kami dalam nama Yesus. Turun untuk setiap segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan. Turun dalam nama Yesus. Dan kami katakan, lanjutkan kebaikan-Mu. Lanjutkan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu berjalan depan kami dan kami percaya kemuliaan Tuhan itu menjadi barisan penutup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang siap mendengar firman. Sama-sama katakan bersama dengan saya, amin. Baik, semuanya shalom, selamat sore. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kepercayaan yang telah dipercayakan pada saya, Pak Bohan, untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini Bapak dan Ibu. It's okay ya kalau saya sebut Bapak dan Ibu ya. Atau saya ganti dengan teman-teman. Jadi, kalaupun kepleset minta maaf. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang tidak terlepas daripada tema kita pada bulan ini. Anyway, ada sebuah pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya bikin disayang oleh Bapak dan Ibu, maka saya memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Roy Peter. Jadi saya pelayanan ataupun saya berjemaat dan pelayanan tentunya di gereja GBI Rock Lembah Pujian dan itu ada di Bali. Keseharian saya seorang pengajar, saya sebagai dosen di STT Kingdom. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk menekuni atau mendalami, mempelajari berkaitan Alkitab dan apa saja yang ada dalam Alkitab itu pengajaran-pengajarannya, Bapak dan Ibu boleh kontak saya untuk lebih jauh tentang STT Kingdom. Dan juga saya menyapa juga ada para mahasiswa di tempat ini juga, Bapak dan Ibu bisa cicipi dulu dari mereka apa yang mereka pelajari dari STT Kingdom. Nah itu adalah tentang STT Kingdom. Anyway, saya di sini bukan untuk STT Kingdom, promosi STT Kingdom. Itu merupakan pendahuluan saja. Nah, kita belajar bersama tentang namanya garam di dalam tema kita pada bulan ini. Saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita sudah banyak. Kita sudah menggali dalam. Kita sudah bahasa Ibraninya itu ngelontok. What's the meaning of ngelontok itu ya. Jadi kita benar-benar sudah katam banget. Kita memang sudah fasih ngomong tentang garam. Apaan lagi sih Pak, minggu keempat kita ngomong tentang garam. Nah, kita tetap akan mendalami lagi tentang garam ini. Oke, saya akan menggunakan terjemahan yang mana terjemahan ini adalah terjemahan yang digunakan untuk sebagai patokan kita mengeksplor apa maksud dan rencana Tuhan untuk tema kita pada bulannya ini, yaitu garam dari dunia ini. Ya, oke. Di sini Bapak dan Ibu kita bisa melihat ada sebuah hal yang khusus di slide-nya yang nomor 3 ini. Ini terjemahan hanya ada di terjemahan MSG. MSG itu bukan penyedap rasa ya. MSG itu, nah ini dia nih, kalau pengen tahu daftar di STT Kingdom ya. MSG itu apaan? Nah, dalam terjemahan MSG ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat sebuah rangkaian kalimat yang bagi saya ada unsur kesengajaan di situ. Mengapa demikian? Karena memang Allah menggerakkan penulisnya untuk setiap kata yang dipilih itu Allah mau berbicara langsung kepada kita, para audiensnya. Coba lihat di sini ya. Di sini dikatakan, let me tell you why. Agak aneh statement ini. Mengapa? Karena ayat yang kita baca ini merupakan satu ayat di mana Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Di situ ada murid-muridnya, di situ ada orang banyak yang mendengarkan khotbah Yesus. Dan tiba-tiba Yesus ngomong seperti ini, biarkan saya itu memberitahu kamu.
ada persoalan apa di sini? Mengapa Yesus itu harus menggunakan kata ini memberitahukan seolah-olah, saya menggunakan kata seolah-olah. Seolah-olah mereka itu sedang duduk seperti Bapak dan Ibu ini. Dan pada waktu mereka duduk mendengarkan seolah-olah mereka itu tidak tahu kenapa mereka duduk di situ. Seolah-olah seperti ini. Mereka duduk dan mendengar perkataan let me tell you why. Itu seolah-olah seperti ini. Mereka duduk dengan sebuah tujuan, dengan sebuah motivasi. Tetapi tujuannya salah. Tetapi motivasinya salah. Tetapi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah harus turun dari sorga dan memberitahukan. Apakah saya terus semangat? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ada yang bawa bayi kan? Saudara-saudara. Seolah-olah Allah ingin memberitakan, woi sadar. Let me tell you why. Biarkan aku akan memberitahu kamu yang salah motivasi, kamu yang keluar dari tujuan Allah, kamu yang nggak tahu tentang kenapa kamu di sini. Biarkan saya akan beritahu sesuatu di sana. Dan firman ini menyapa setiap daripada kita secara pribadi pada malam hari ini. Bahwa adakah di antara kita itu datang dengan sesuatu yang kita berangkat dari namanya sebuah religi. Kenapa saya harus ke gereja? Ya karena saya Kristen Pak. Kristen hari Minggu ya ke gereja. Kalau hari Minggu saya bukan orang Kristen dong. Kenapa saya beribadah? Kenapa saya memberi? Ya kayak gitu kan memang polanya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Memang seperti itu. Jebakan Batman-nya adalah kita melakukan kekesenan dengan namanya legalisme. Jebakan kekesenan adalah pada waktu kita bertemu dengan obstacle di sana, maka kita bisa mundur teratur. Kok gitu, kok gini dan sebagainya. Kata kok, itu bukan pemain badminton, enggak. Itu yang terjadi di sana. Mengapa? Karena kita nggak tahu mengapa kita melakukan. Mengetahui alasan mengapa kita melakukan itu seperti endurance, itu menjadi sebuah daya suntik membuat kita berjalan. Why? Kenapa Bapak dan Ibu ada di sini? Manusia memiliki dua kebutuhan utamanya. Yang pertama dignity, yang kedua destiny. Dua hal ini dicari oleh manusia selama mereka hidup di muka bumi ini. Lewat apa? Lewat pekerjaan mereka. Lewat apa? Lewat pelayanan mereka. Lewat apa? Lewat banyak hal. Lewat harta, lewat semuanya. Untuk apa? Untuk mereka dapat mengerti siapa saya, who am I? Lalu makna hidup, kenapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan, life purpose saya apa ya? Semua sedang mencarinya sehingga Allah itu langsung menjawab kebutuhan itu. Pada poin ini, let me tell you why. Ada banyak hal yang kita bisa eksplorasi dari kalimat ini Bapak dan Ibu. Ada tentang namanya tujuan hidup, ada tentang namanya makna kehidupan, ada yang namanya calling. Hari ini saya memilih calling. Nantinya Bapak dan Ibu bisa eksplor ke makna kehidupan dan tujuan hidup. Saya mencoba untuk membawa ini sesimpel mungkin. Melihat apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupan saya melalui aktivitas di dapur. Allah kita itu benar-benar kreatif banget Bapak dan Ibu. Mengapa? Dia bisa mengajar kita menggunakan segala cara. If you can use anything Lord, you can use me. Kalau Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai saya. Tuhan bisa menyapa kita dengan traffic light. Kok nggak ijo-ijo ya? Saya mau ke gereja nih. Tuhan bisa menyapa kita dengan namanya pet kita yang kok bawel sih pet ini? Masuk kandang dong, aku mau ke gereja. Tuhan bisa menyapa kita dengan banyak hal. Asalkan mata rohani kita terbuka dan Allah sedang mengajar kita sesuatu. Itulah Allah kita. Dan hari ini saya akan bawa Bapak dan Ibu dalam pelajaran di dapur. Nah, dalam pelajaran saya di dapur, Allah mengajar saya secara pribadi. Berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan tema bulanan kita, garam
tema bulan kemarin, Chosen, tema gambar besar, influence, kombinasi di dapur. Di dapur tuh keren banget. Nah, hal yang pertama yang saya mau share tentang namanya calling adalah seperti ini. Ditempatkan. Bersama-sama dengan saya katakan ditempatkan. Kurang mantap nih. Depan aja yang ngomong. Yang sebelah-sebelah sana. 1, 2, 3. Ditempatkan. Nah, saya dilatih untuk memberikan sebuah label yang tepat terhadap situasi yang saya sedang hadapi. Saya dilatih seperti itu. Mengapa demikian? Karena pada waktu kita bisa mereframe apa yang sedang kita hadapi dengan sebuah semangat, bukan semangat positif aja ya, melihat daripada sudut pandang kekekalan sorga, maka ini menjadi sebuah daya juang kita sendiri untuk melewati semuanya. Nah, saya sudah siapkan Bapak Ibu tentang garamnya. Hari ini bukan pelajaran memasak, bukan. Tapi ini pelajaran dari dapur. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, kata yang pertama adalah ditempatkan. Garam itu dia berada di satu titik. Dan orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya adalah mama saya ya. Saya belajar di dapur melalui mama saya tentang garam ini. Nah, waktu dia memasak sesuatu, lalu dia itu mengambil garam. Nah, ini mengambil. Bulan kemarin nih, Chosen, kita dipilih nih, diambil tuh garam. Pada waktu garam tuh diambil, ingat, dia ditempatkan. Ditempatkan di mana? Nah, ini pilihan nantinya ya. Dia ditempatkan di tempat tertentu. Saya nggak pernah melihat sebuah drama yang terjadi adalah garam ini punya kaki. Mama saya itu ngejar garam. Woi garam, kesini. Nggak mau. Nah, aku mau pakai kamu. Nggak mau. Aku pilih kamu. Nggak mau. Nggak ada drama kayak gitu. Dalam dapur saya. Garam itu tetap di situ. Garam itu seolah-olah menyerah di sana. Dan garam waktu dia diambil, dipilih. Lalu dikatakan seperti ini, dia ditempatkan di sana. Pada waktu dia ditempatkan Bapak dan Ibu, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa memilih tempat mana dia ditempatkan. Suatu kali kalau garam itu diberi sebuah kehidupan yang dia bisa ngomong, maka dia akan milih, kenapa saya kok ditaruh di air putih ya? Kenapa teman sebelah saya itu ditaruh di sesuatu yang berkuah? Waduh, ini bahaya nih kalau saya udah ngomong kayak gitu, lawan kita sebelah sini nih. bukan peperangan roda udara, lawan kita di sini nih. Yang satunya ditaruhin di kuah. Yang sebelah sono itu enak. Kenapa? Karena sebelah situ itu ada daging ayamnya, ada daging sapinya, ada si Batman di situ Paniki. Ada semua di sana. Di sana lebih rame. Ini mah sepi. Air putih, flat, hambar. Tetapi pada waktu dia ditempatkan, dia nggak bisa memilih di tempat di mana dia harus ditempatkan. Dia tetap percaya kepada mama saya. Waktu menempatkannya. Dilema yang selanjutnya adalah seperti ini, kenapa jam segini baru saya ditempatkan, kenapa nggak di awal, sebelum semuanya masuk, kenapa nggak saya dulu yang masuk? Maka mama saya menjawab seperti ini, Kairos waktu. Ada waktunya kapan kamu ditempatkan, ada waktunya belum kamu ditempatkan. Wah banyak hal di area situ, anyway saya kembali lagi pada yang pertama ini, ada di sini. Yang namanya flat, yang namanya hambar, yang namanya nggak ada apa-apa di sini. Dan mama saya melakukan sesuatu. Dia mengaduknya. Oh my God, langsung
Kok cuma ginian sih? Tetapi dia tetap ngikuti apa yang dilakukan oleh mama saya. Cairan ini diberikan kepada seseorang. Dan orang itu meminumnya. Ini air garam ya? Iya, air garam. Makasih ya. Karena saya sudah mengalami namanya sebuah radang. Dengan namanya meminum sedikit air garam, maka itu mengurangi radang saya. Mengurangi sebuah infeksi dalam kehidupan saya. Garam itu nggak nyampe di sebuah posisi di mana dia dipakai untuk menyembuhkan seorang. Garam itu pertama cuma mikir, ngapain saya ada di tempat yang beginian ya? Nggak rame, nggak asik, nggak ada orang. Garam bisa ngomong kayak gini, nih, gara-gara mungkin sebelah sana lebih dekat dengan pemimpin. Sebelah sana mah, wah keren, di sana keren, warnanya lebih keren. Contoh Makassar. Keren di situ, waduh. Hidup penuh dengan warna di situ. Kenapa kok saya di sini? Kenapa saya ada di kota Samarinda? Kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa saya ada di dalam keluarga yang seperti ini? Keluarga saya flat Pak, kota ini flat, kota ini hambar, kota ini sepi. Kalau di Jawa mah, wah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu terjawab dengan perkataan Yesus, let me tell you why. Ada tujuan ilahi di poin itu. Kita shifting yuk, pikiran kita bukan di air putih. Pikiran kita adalah kepada namanya orang yang kayak gini. Inilah deklarasi Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Aku memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk membebaskan yang tertawan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Wow. Orientasi kita bukan yang kayak gituan. Orientasi kita itu seperti ini. Saya dipulihkan untuk memulihkan. Saya diberkati untuk memberkati. Poinnya di sini nih. Coba lihat satu kehidupan seseorang nih. Orang ini adalah orang yang kalau kita katakan, dia bisa pahit. Karena mungkin dia fokusnya pada sesuatu yang hambar. Sehingga ini menjadi sebuah alasan kita. Next slide. Di sini kayak gini. Terkadang alasan kita itu gara-gara tempat. Tempatnya nggak dukung sih. Fasilitas nggak ada. Jadi saya nggak bisa produktif. Kita jago dalam hal untuk mengatakan 1, 2, 3, 4, 5 alasan-alasannya. Situasinya nggak dukung. Kondisinya nggak enak, nggak tepat. Kurang sehat. Tidak sempurna. Kita menjadi seorang yang idealis banget. Semuanya itu kita pakai sebagai alasan bahwa saya tidak bertumbuh. Saya nggak produktif. Oleh karena apa? Karena kayak gituan. Yusuf punya point of view kayak gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang dilakukan oleh Yusuf nggak meresponi seperti ini. Yusuf dalam kehidupannya akhirnya dia ngomong seperti ini, walaupun tempatnya nggak enak, walaupun semuanya nggak enak, walaupun saya dijual oleh saudara saya difitnah oleh seseorang. Lalu dia mengatakan semuanya itu, engkau mereka-rekan sesuatu yang jahat kepadaku. Lihat apa yang Yesus katakan, tetapi Allah merubah semuanya untuk kebaikan daripada Yusuf. Dan aku tahu kenapa kau di sini? Untuk memelihara satu bangsa. Wah keren. Let me tell you why. Mengapa kita ada di kota ini? Mengapa kita berjemaat di sini? Mengapa kita ada setelah pasca pandemi? Saya punya beberapa teman lewat daripada pandemi. Tapi kenapa saya bisa bertahan melihat pasca pandemi? Ada divine purpose di situ. Temukan itu, temukan. Tagline kita adalah we help you to fulfill your destiny. Maka kita berjalan dalam destiny itu sendiri. Ini merupakan sesuatu yang bagi saya, yang harus kita coba explore.
tentang namanya calling itu sendiri. Nah, hal yang kedua yang kita bisa dapatkan dalam calling itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Kata yang pertama itu bisa kita explore daripada let me tell you why. Nah, kata yang kedua itu adalah larut. Sebelum kita masuk pada larut ini, maka saya teringat dengan seorang rekan saya. Yang mana dia ditempatkan ya. Kita punya perspektif yang benar nih. Ditempatkan, bukan dibuang. Bukan disingkirkan, tapi ditempatkan. Pemilihan kata yang tepat ya. Teman saya bilang, aku gak dibuang. Aku gak di-exile, aku gak diasingkan. Tapi aku ditempatkan. Nah pada waktu dia memiliki perspektif yang benar. Bukan benar atau salah tapi responnya. Di lost camp. Maka saya bertanya kepada beliau, karena saya waktu itu diutus kurang lebih 3 minggu, hampir 1 bulan untuk sebuah proyek dari Penatua, diutus. Lalu saya bertanya, Pak, dengan seperti ini biasanya Bapak akan kirim, ini kasusnya Pak Gembala ini ya, dengan seperti ini Bapak akan kirim anak Bapak ke belajar. Itulah, dari kami masa bisa, kemampuan kami. Lalu apa yang terjadi Pak dengan anak Bapak? Apa harapan Bapak? Bapak dan Ibu, setelah saya bertanya seperti itu, tiba-tiba ada sebuah fenomena yang aneh. Fenomena lalu seperti ini. Beliau memiliki seorang anak laki-laki, cuma 1 anaknya. Masih bagi saya, ini masih kecil. Masih SMP. Bapak dan Ibu, sore-sore waktu dia lagi duduk nyantai di halaman, itu yang datang itu anak-anak kuliahan. Datang ngobrol. Dan menggunakan bahasa pelayanan. Bahasa planet itu bahasa coding. Ini bahasa planet nih. Pak, apa yang dilakukan? Ini loh, teman-teman mahasiswa itu datang konsultasi. What? Kok aneh? Kok konsultasi sama anak yang celana pendek warna biru SMP? Kok aneh? Waktu saya tanya sama dia konsultasi apa? Ini Kak. Dia tentang ini, tentang coding. Terus ya saya dari mana kamu belajar? Itulah pada waktu mereka hidup di fasilitas gereja, pastori. Dan memang ada wifi. Di wifi itu dia ngeksplor banyak hal dan dia diperkaya banyak hal tentang coding itu sendiri. Sehingga dia menjadi orang yang bagi saya, fisiknya boleh SMP. Tapi ininya lebih jago daripada teman-teman kuliahan. Saya bilang wow. Dari situ saya belajar ditempatkan. Allah nggak pernah salah di tempat di mana kita berada sekarang. Hentikan keluhan kita, hentikan pointer kita. Saya di sini oleh karena saya dibuang, saya di sini oleh karena dia. Kalau bukan dia, saya ditempatkan di kota yang lebih maju, di kota lebih besar, bukan. Hentikan itu semuanya, Kita melihat dari sudut pandang kekekalan bahwa setiap daripada kita, siapapun kita, apapun profesi kita, maka seperti ini ada campur tangan ilahi, kita ada di suatu tempat itu. Ada rencana kekal Tuhan di kantor Bapak dan Ibu. Ada rencana kekal Tuhan di tempat di mana Bapak dan Ibu tinggal. Ada rencana kekal Tuhan di tempat di mana kita sekolah. Temukan itu. Nah, hal yang kedua itu adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Larut. Katakan bersama dengan saya, larut. Nah, kembali lagi saya perhatikan seseorang yang menginspirasi saya yaitu mama saya. Yang beliau lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu. Garam pada waktu dituangkan, maka yang terjadi adalah ini. Ini bukan sulap, bukan sihir. Saya bukan pesulap merah. Saya pesulap hitam. Nah, waktu saya usahakan untuk tidak merusak properti. Waktu diaduk, terus menerus diaduk, hukum naturalnya adalah dia larut.
Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya boleh maju ke mimbar, lihatlah ini. Bener larut loh. Waktu saya coba minum, siap-siap nih. Saya tadi tuangnya terlalu banyak. Beneran. Asin banget. Padahal dia nggak kelihatan ya. Dia sudah larut nih. Di poin yang kedua ini asik banget. Mengajarkan kita the opposite spirit. Di mana zaman ini adalah zaman di mana banyak orang selalu memburu namanya sebuah nama. Memburu namanya sebuah eksistensi. Memburu namanya sebuah trofi. Memburu namanya sebuah aku loh. I always the center of pride. Aku dan aku dan aku dan aku dan aku. Garam itu nggak kayak gitu. Garam itu berani untuk hilang secara eksistensi. Tapi fungsinya tetap. Kalau nggak percaya minum deh. Saya udah minum. Saya udah ngerasa dia hilang. Tapi rasanya tetap ada di situ. Supaya kelihatannya. Apakah yang terjadi? Kalau saya taruh di sini. Berisik. Nggak percaya. Saya ulangin lagi ya. Garamnya ada di sini nggak? Ada loh. Garamnya sudah ditempatkan. Tapi dia tetap tinggal dalam sebuah saset. Dia tetap mau menunjukkan bahwa aku loh. Pelayanan ini ada gara-gara aku. Kalau nggak ada aku nggak bisa jalan nih pelayanan. Ministeri saya aku dan aku. Oh, yang harus terima kemuliaan, dipuji oleh Bapak Gembala harus aku. Aku dan aku, come on. Yang terjadi seperti ini nih. Kita nggak mau larut, kita mau coba muncul, yang terjadi adalah seperti ini. Berisik. Ministeri kita berisik. Orang di luar sana bilang, apaan sih kekristenan ini berisik banget ya. Kita tidak menjadi sebuah suara yang harmoni dan menunjukkan keindahan di luar sana. Kita keluar suaranya sih, orang tahu sih kita punya suara, tapi suaranya berisik. Suaranya tidak menjadi berkat, suaranya malah kebalikan daripada itu, berisik. Oleh karena apa? Oleh karena kita cuma Kristen label aja, saya garam loh, garam beriodium, cuma label aja. Tapi Allah nggak kayak gitu, Allah nggak mau kayak gitu. Allah mau adalah kita larut. Larut ini bagi saya sangat sulit. Mengapa? Kita masuk sebuah proses di mana seperti ini. Matinya si aku. Nameless. Nggak dikenal, nggak dianggap, diabaikan. Nggak ada say thank you, nggak ada. God bless you, apalagi nggak ada. Nggak ada. Saya bangun pagi, saya sudah nyeting semuanya. Nggak ada pujian untuk mereka semua, nggak ada. Tapi apakah kita tetap mau melakukan itu? Kadang-kadang yang merusak ministry adalah ini. Aku harus di depan. Yang harus dilihat adalah aku. Supaya kita belajar ya. Dari dua orang tokoh. Tokoh yang pertama itu adalah si Yohanes. Yohanes itu ngomong asik banget dalam kisahnya itu dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Yaitu Yohanes Pembaptis. Dikatakan seperti ini, ia harus semakin besar. Tetapi aku makin kecil. Lihat stabilo yang warna hijau ya. Itu sebuah kontras ya. Yesus itu besar. Maka aku harus kecil. Terjemahan yang lain BIS. Dia harus, kata harus. Makin penting. Saya nggak penting. Dia harus bertambah dan aku harus
berkurang. Pemain keyboard, boleh? Sebelum ke sana ya, naik dulu ke atas ini. Kemarin main drum toh, ini main drum, main keyboard. Nah, saya punya pekerjaan untuk dia nih. Oke, ini seolah-olah berkat ya. Dan ini adalah manusia. Oke, sekarang terima berkat ini. Kondisinya, persyaratannya adalah tangan kamu, jari-jari ini nggak boleh nekuk. Iya, kenceng kayak gituan. 2 tangan atau 1 tangan terserah, boleh. Nah, oke, sekarang dibuka, tutupnya diminum. Nggak boleh nekuk. Kita tunggu dia aja ya. Saya lanjutin khotbah saya. Ayo dong, usahanya dong. Hati-hati jangan merusak properti. Oke, second chance ya. Ayo, diatur tangannya. Nggak boleh nekuk. Bapak dan Ibu jadi juri ya. Nekuk nggak ini? Kameramen di syuting udah di zoom nih, nekuk nggak nih? Udah, ini formasi yang sama loh. Melakukan sesuatu yang sama dan gagal dan melakukan second chance itu nggak bisa kayak gini. Lagi. Minum. Nah, yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita adalah seperti ini. Hidup ini bukan perkara kita ini memiliki atau tidak. Hidup ini perkara seperti ini, apakah kita menikmati apa yang kita miliki? Allah itu selalu menyapa kita seperti ini. Kasih setia Tuhan itu selalu baru, fresh from the heaven. Bagi siapa? Bagi saya dan Anda, sebagai anak-anak Allah. Ini tantangannya bukan saya memiliki janji Tuhan atau tidak. Ya, tantangannya adalah kita menikmat. Kok belum kelar bro? Nggak ada usaha nih ya? Ayo dong, saya berdoa ya. Hikmat Tuhan ada padamu. Bukalah. Ayo dong. Kita biarin aja ya sampai besok. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Kita kerap kali kita tidak mampu menikmati apa yang Tuhan beri, yaitu kita miliki dalam kehidupan kita. Itu namanya karunia menikmati ya. Kalau posisi tangan kita itu kayak gini nih. Nggak ada yang mau merendahkan diri. Waktu semua jarinya itu merendahkan diri. Coba lihat, rendahkan dirinya sebenarnya. Boleh ditekuk. Silakan buka. Lihat jari-jarinya, nekuk semua. What's the meaning of nekuk? Saya nggak tahu nekuk itu apa, bahasa apa ya? Bahasa apa Pak Pohannya nekuk itu? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia cari sendiri ya. Coba lihat. Bisa dibuka kan? Terus buka. Silakan nikmati. Oh, ada sebuah kelegaan. Kan di keyboard ya. Pada waktu kita menghidupi apa yang Yohanes itu sampaikan, dia semakin besar, aku semakin berkurang. Pada waktu kita tahu orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, siapa dia? Dia adalah Yesus. Yesus tuh ngomong kayak gini nih. Belajarlah daripadaku. Sebab dikatakan seperti apa? Sebab aku nih rendah hati. Opung saya, namanya Opung Paulus. Dia ngomong kayak gini dalam suratnya nih. Lihatlah, sesuatu yang saya lingkari. Yesus dalam rupa Allah. Demi Anda dan saya. Mengambil sebuah peran luar biasa. Kalau Yesus gak peduli sama Anda dan saya. Dia tetap di surga dan seperti Thanos. Hilang dari manusia. Saya ciptakan sesuatu yang baru. Dia gak kayak gitu. Dia turun, diludahi. Dia punya kuasa untuk merubah ludah jadi Sprite. Dia punya kuasa, tapi dia terima dengan welcome. Dipukul dia bisa jadi keledai itu. Dia bisa kayak gitu, dia bisa gitu. Waktu dipaku, dia bisa rubah paku itu menjadi rumput. Dia bisa. Dia bisa menghindari all the trials. All the pain dia bisa hindari. Tapi dia ngelihat keselamatan Anda dan saya. Sehingga dia lepaskan semuanya dan dia bilang,
Let your will be done, not my will. Menjadi garam, kita mencoba mensinkron what's the will of God. Untuk kotaku, untuk keluargaku, untuk komunitasku, untuk sekolahku. Apa rencana Tuhan untuk mereka semuanya? Di saat kita menghidupi rencana Tuhan, tantangannya cuma satu. I always the center of pride. Saya direndahkan dong, saya kayak gini dong. Kita belajar daripada Sang Guru Agung, Yesus. Dia merangkul itu semuanya untuk let your will be done. Mengikut Yesus ya. Bisa bantu saya singernya? Pujian ini mengajak saya dan Bapak dan Ibu bahwa mengikut Yesus itu ada sesuatu yang memang harus kita lakukan, yaitu matinya si aku. Pada waktu kita mengerti di sana tema 6 bulan ini, yaitu kita harus jadi garam. Maukah Bapak dan Ibu itu larut? Kalau kita masih mendahulukan hak saya, mendahulukan nama saya, berisik. Kekristenan menjadi cemoohan di luar sana karena berisik. Gereja gak disukai oleh karena apa? Berisik. Beda kalau kita itu meninggalkan sasetnya kita. Meninggalkan harus aku, wadah ini. Harus nongol ini. Harus nampak ini, beda banget, beda banget. Dengarkan suara lembut ini. Maukah kau larut? Gak nampak, gak kelihatan, gak dipuji, gak dianggap, tapi rasanya masih. Itulah Yesus. Dan Yesus bilang gini, belajarlah daripadaku. Follow me. Mengapa? Saya di depan, saya sudah mengambil langkah itu. Follow me, ikutlah aku. Dan itu yang disebut dengan namanya kekristenan. Para pengikut Kristus. Bukan label aja Kristen, enggak. Tapi dia ngikuti apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus langkah, dia ada di sana. Mari kita nyanyikan lagu itu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatanku
Suami kita nggak bisa bertobat, nggak bisa kenal Tuhan. Kalau kita nggak mau lepaskan hak kita, dia dulu harus berubah, nggak bisa. Kita izinkan diri kita untuk kita ngerti calling Tuhan. Aku di sini bukan untuk meninggalkan suamiku yang sudah dengar firman, yang sudah tapi nggak berubah. Saya di sini memang Tuhan pakai untuk aku bisa menjadi tangan Tuhan untuk memulihkan suamiku. Tanggung jawab keluargaku bukan tanggung jawab Pak Gembala. Tanggung jawab keluargaku adalah tanggung jawab kita pribadi. Maukah kita mati untuk hak-hak seperti itu? Melepaskan hak berat di poin itu. Tetapi keindahannya suaranya enak banget. Tantangannya pada kita adalah maukah kita mematikan manusia lama kita, ikut kehendak Tuhan. Dan lagu tadi ngajar kita kayak gini, ada anugerah yang limpah dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa sih, tetapi saya percaya. Waktu saya melakukan firman Tuhan, saya dimampukan. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, tetapi dalam anugerah Tuhan, hikmat Tuhan mengajak saya, memampukan saya untuk saya dapat melakukan ini dan itu. Itu namanya anugerah Tuhan. Kemampuan yang mana dimampukan, diberikan pada kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Terjadi pada waktu kita, yes, let your will be done. Mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan untuk setiap pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Engkau mengajar kami bahwa bukan suatu kebetulan kami ada di kota ini. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat di mana kami sekolah. Bukan suatu kebetulan kami bekerja di kantor A dan kantor B di kota ini. Semuanya oleh karena Tuhan menempatkan setiap daripada kami. Ajar kami untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan memiliki rencana bagi kota kami. Tuhan memiliki rencana bagi keluarga kami. Tuhan memiliki rencana bagi tempat kerja kami. Dan kalaupun Tuhan mencari orangnya, maka saya orangnya. Pakai aku Tuhan. Dan ini komitmenku, aku akan larut dalam ministry itu. Bukan untuk saya. Siapapun yang dipuji, siapapun yang akan dapat credit point, itu gak jadi soal. Mengapa? Biar kehendak Tuhan terjadi atas kotaku, kehendak Tuhan terjadi atas keluargaku, kehendak Tuhan terjadi atas sekolahku. Aku berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan menerjemahkan sendiri firman ini dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka. Sehingga mereka dapat tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk hormat kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Pastor Roy Peter. Terima kasih Pak Roy Peter buat message-nya. Kami diberkati. Satu hal yang sangat langsung mengimpress saya adalah dari kalimat Pak Roy tadi bahwa ketika garam itu larut, tidak ada kehendak kita, tapi kehendaknya yang jadi. Garam itu ketika dia dimasukkan di gelas yang tadi, dia berubah bentuk. Tapi ketika dia berubah bentuk itu, dia merelakan diri untuk memberikan manfaat buat air itu. Saudara. Apakah hidup kita ini mau untuk memberikan manfaat untuk orang lain? Apakah Yesus yang lahir dalam hidup kita? Saudara mau mengutamakan dia, melakukan kehendaknya lebih daripada keinginan kita sendiri, supaya kita bisa larut seperti garam di dalam air atau di tempat dimanapun saudara berada. Kiranya message ini memberkati saudara dengan satu pemahaman dan satu enlightenment yang baru, pencerahan yang baru malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Pastor Roy Peter. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Nyanyikan sebuah pujian lagi. Kau Bapakku yang setia, Kau penolong dalam hidupku.
Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolong dalam hidupku. Bersamamu ku lewati semua yang tak mungkin, dan aku percaya Kau Tuhan memberi kekuatan. Kau Tuhan memberi kekuatan. Kau Tuhan memberi kekuatan. Mari angkat roti di tangan kanan. Satu kali untuk selamanya Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan kita menaruhkan iman percaya atas kuasa salib, kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kita merendahkan hati kita, supaya Dia yang ditinggikan, dimuliakan. Kita belajar menjadi teladan seperti Kristus yang sempurna. Kita mau supaya hidup kita dibaharui seperti Dia. Saya percaya melalui kuasa salib itu adalah awal daripada saudara dan saya untuk belajar sampai kepada dua hal tadi. Seperti yang disampaikan, ada dua hal, dignity dan destiny. Itulah sesuatu yang ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Destiny atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Melalui kematian Kristus dan kuasa kebangkitannya, sebenarnya kita memasuki awal bahwa saudaralah, you are the salt of the world. Engkaulah garam dunia itu. Garam yang lama itu, kehidupan kita yang lama itu tidak berarti saudara. Tetapi ketika saudara dipulihkan menjadi baru, Kristus berkata, kamulah garam dunia. Kita dikembalikan untuk memberikan manfaat hidup kita buat orang-orang di sekitar kita. Di mana saudara ditempatkan dan di mana saudara dipercayakan dalam bisnis, profesi dan ministry saudara, maka disitulah nama Tuhan yang akan dimuliakan melalui kehidupan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, makan bersama-sama. Angkat cawan di atas kanan. Sekali lagi yang kita angkat ini bukan cawan penderitaan. Tuhan Yesus sudah meminumnya di Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi yang kita angkat sore hari ini bersama-sama, inilah cawan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Saudara, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, Tuhan memeteraikannya bagi setiap yang percaya. Supaya seluruh janji Kristus itu tergenapi dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan diberkati oleh Allah ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan darah Kristus?
dalam nama Tuhan Yesus. Minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terpujilah namamu. Diberkati yang datang dalam namanya. Bahwasannya Tuhan baik, kasih setianya dari selamanya sampai selamanya, selalu baru, tak berkesudahan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. We worship you. We adore you, Lord. We bless your name, Jesus. Di dalam mata sinar Tuhan. Dan diberkati yang datang dalam namanya. Bahwasannya dia baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Tidak akan berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Haleluya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut pada bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjagai kami Tuhan, yang menuntun kami, yang membawa kami dalam damai sejahtera. Ya ramata senara lambor raya selaya so. Iya nara lambor raya se. Ya ramata raya so.
naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagimu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Bagimu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Bagimu Tuhan, kemuliaan selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Bapa, terima kasih untuk pesan yang kami terima malam hari ini. Kami sepakat satukan hati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Roy Peter, Tuhan. Di tempat di mana Kau tempatkan dia melayani dan menjadi berkat dalam apa yang Tuhan sudah percayakan dalam penuh tanggung jawabnya, Tuhan. Kami percaya Tuhan perlengkapi semakin hari dengan hikmat dan marifat Tuhan yang semakin luar biasa. Supaya dia boleh membawa pribadi-pribadi untuk lebih dalam mengenal dan mengetahui tentang apa yang mereka harus miliki dalam melayani pekerjaan-Mu, Tuhan. Kami percaya di SCD Kingdom yang dipercayakan ini, Tuhan, Tuhan akan menarik para mahasiswa-mahasiswa untuk belajar lebih dalam, untuk mereka mengerti tentang kebenaran dan juga pengetahuan tentang Engkau, Tuhan. Sehingga kami melalui SDT Kingdom ini, kami percaya nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati istri keluarga semuanya, Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka, melindungi mereka dalam damai sejahtera dan kekuatan yang daripada-Mu. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, dan apapun yang ada mengancam di sekitar mereka. Perlindungan dan benteng Allah menyertai mereka sekalian. Dan mereka akan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Immanuel, Tuhan beserta kami senantiasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang buka tanganmu, tengadakan wajahmu. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua dan memberikan shalom, shalom, dan shalom. Damai sejahtera, anugerah, dan kemurahan Tuhan menyertai hidup saudara, memberkati, melindungi di dalam segala apa yang saudara kerjakan dan lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock Samarinda Choose Onsite dan online hari ini. Dan mulai minggu depan, Rock Samarinda akan mengadakan 3 kali ibadah, yaitu pada pagi hari pukul 8 dan 10 pagi, serta sore hari pada pukul 6 sore. Dengarkan album ketiga LDCC Worship, Faithful God, melalui YouTube Rock Samarinda, Spotify LDCC Worship, maupun platform digital streaming lainnya. Untuk pelayanan personal Rock Samarinda dapat diakses melalui aplikasi MyRock.
Akses YouTube dan Instagram Rock Samarinda maupun aplikasi MyRock untuk dapat menikmati konten-konten terbaik dari digital ministry Rock Samarinda. Happy Sunday Rock Beloved, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, karena untuk itulah engkau telah dipanggil. God bless you.